Kita akan mulai ibadah keluarga pada petang hari ini. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan, Gita Bakti 248, bait pertama dan ketujuh. Jiwaku mari nyanyi, Tuhanmu pujilah, yang dalam terang sorgawi dipuji disembah. Hendak di dunia ini ku turut bermazmur, selagi ku di sini padanya bersyukur. Bolehkah aku ini manusia lemah memuji menghampiri yang maha mulia, namun selaku warga di kerajaannya ku sorak Tuhan Raja selama-lamanya. Kita masuk dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama, melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga di sini, berkati pelayan firman yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah hadir maupun yang masih di jalan menuju tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Pasal 5 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Selamat malam, jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, inilah kami umat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang pada hari ini akan mendengarkan sabda-Mu. Tapi sebelumnya kami ingin membaca Alkitab. Kiranya Engkau menerangi kami dengan sabda firman-Mu itu, memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya, demikian juga melakukannya. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan, terambil dari kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17 mengatakan demikian. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kepadaku. Berlakulah seperti kijang.
atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita tadi dari kitab Kidung Agung, ya. Kitab Kidung Agung ditulis oleh Salomo, mengkisahkan tentang relasi atau hubungan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang diwarnai dengan cinta kasih. Dan cinta kasih itu atau relasi antara laki-laki dan perempuan itu juga menggambarkan antara hubungan Allah dengan umatnya, Allah dengan umat Israel. Demikian juga antara Kristus dengan jemaatnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik di sini di dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17, ya. Di sana mengungkapkan sebuah ungkapan puji-pujian, ya. Sebuah ungkapan puji-pujian yang disampaikan antara kekasihnya yang satu dengan yang lainnya. Dan di sini mengungkapkan ungkapan dari seorang perempuan kepada lelakinya, ya. Ayat 16 mengungkapkan demikian. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Sebuah pengakuan akan cinta kasih mereka yang saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya, saling memiliki antara satu dengan yang lainnya. Dan itu mereka telah disatukan, ya, di dalam Tuhan tentunya ketika mereka menyatakan cinta kasih mereka seperti itu. Nah, dan digambarkan kekasihnya itu sedang menggembalakan, ya, menggembalakan domba, ya, di tengah-tengah bunga bakung, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bunga bakung ini bisa diartikan juga adalah seperti bunga lili, ya. Nah, dan bunga lili ini menyimbolkan tentang kehidupan yang kekal, ya. Dia ketika ada di masa yang sulit seperti pada saat masa kritis, kemarau misalnya, dia memang tidak kelihatan dan tidak nampak, ya. Tapi ketika hujan turun, dia akan mulai tumbuh tunas-tunas yang baru dan kemudian hidup dengan memunculkan bunga-bunga yang indah. Nah, dan itulah gambaran mempelai, ya, laki-laki yang sedang mengembalakan domba-domba itu dan ada di sekitar bunga-bunga bakung atau bunga lili. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran tentang cinta kasih mereka yang juga diungkapkan seperti bunga bakung, ya, seperti bunga lili, ya. Cinta yang abadi, cinta yang penuh dengan kekekalan, ya, bukan sesuatu yang sementara, bahkan tetap kuat dan hidup di tengah-tengah masa yang sulit atau dalam kondisi yang kritis, ya. Nah, demikian juga ketika mereka itu digambarkan seperti pengembala yang mengembalakan domba-domba atau kambing domba seperti itu di tempat yang juga bukan sesuatu yang ya lembah, ya, tetapi di gunung-gunung dikatakan seperti itu. Jadi seperti domba-domba kambing gunung, ya, yang hidup dan mencari makan di tempat itu, tapi dia terus berusaha dan melindungi dan mencukupinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan kekasih perempuan ini, ya,
merindukan kehadiran kekasihnya dan dia menantikan kedatangannya, ya. Diungkapkan sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, artinya sebelum mulai matahari terbenam, dia merindukan kekasihnya itu untuk kembali dan memang akan kembali, ya. Itulah wujud cinta kasih, meskipun di mana dia berada dan berkarya, namun dia selalu melihat dan memperhatikan serta memikirkan, ya, kekasihnya yang ada di rumah, ya, tentu yang sedang menantinya. Dan digambarkan dia akan berlaku seperti kijang, ya. Nah, ini juga gambaran tentang binatang yang cekatan, ya, binatang yang lincah, ya. Seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Nah, jadi si pria ini akan dengan penuh, ya, harapan dan juga dengan kerinduannya kembali dan menjumpai, ya, pasangannya itu. Nah, Bapak Ibu, gambaran kitab Kidung Agung ini memang secara utuh mengungkapkan tentang cinta kasih, ya. Cinta kasih bukan hanya ditunjukkan dalam arti manusia, ya, tetapi cinta kasih Allah kepada umatnya, cinta kasih Allah kepada dunia ini. Allah yang mengasihi dengan cinta kasih yang besar, yang diungkapkan dengan agape, yaitu, ya, dia mengorbankan dirinya, ya, mempersembahkan dirinya untuk yang dicintai, yang dikasih, yaitu dunia ini, manusia, agar mereka, ya, diselamatkan dan tidak mengalami maut akibat dosa, tetapi mendapatkan kehidupan di dalam Allah yang telah menyelamatkan melalui Yesus anaknya. Nah, cinta kasih Allah itu yang besar, cinta kasih yang tulus, cinta kasih yang membutuhkan pengorbanan, dan itulah sebenarnya juga yang perlu dihayati di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kalau sebuah rumah tangga ketika mereka mulai dibentuk dan dibangun, tentu dasarnya adalah cinta kasih, ya. Ketika mereka berpacaran, ya, dan kemudian menyatakan, ya, keinginannya untuk melanjutkan, ya, ke jenjang kehidupan rumah tangga, mereka kemudian membangun rumah tangganya dan mereka diberkati. Nah, tentulah dasar kehidupan rumah tangga mereka itu cinta kasih, ya. Dan cinta kasih itu bukanlah sesuatu yang dipaksakan, ya, ataupun memaksakan diri, ya. Nah, jadi ketika dalam kerelaan, ya, seperti itu, tentu ketika mengalami sebuah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan, dia tidak akan digoyahkan oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya, ya. Dia akan mencoba menghadapinya dan juga tentu mengatasinya. Nah, dasarnya tentu adalah kasih Allah di dalam Tuhan Yesus, ya, yaitu melalui kerendahan hatinya, merendahkan dirinya. Nah, itulah yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengasihi umatnya, ketika dia mengasihi manusia yang berdosa. Dia merelakan dirinya, mengorbankan dirinya agar manusia beroleh keselamatan, ditebus. Nah, ketika dia mengorbankan dirinya adalah dia mengorbankan dengan kerelaannya, ya. Karena memang keinginan dan kehendak Allah, ya. Dan dia mau untuk melakukan semuanya itu. Nah, dan oleh karena itu, ketika dia mengalami
penderitaan seperti itu yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya, disalib, ya, mati, kemudian bangkit lagi. Nah, dia mau menunjukkan bahwa cinta kasih Allah itu kepada manusia, ya, itu akan memberikan dampak kehidupan ketika manusia terus juga mau menunjukkan cinta kasihnya. Nah, coba kita bayangkan ketika dunia ini penuh dengan cinta kasih seperti itu. Tentu nggak ada yang namanya peperangan, ya. Bangsa yang satu berperang dengan bangsa yang lainnya, ya. Nah, ada yang diperebutkan apa? Mungkin sumber daya alamnya, ya, wilayahnya. Karena apa? Ya. Mereka ketika mencintai dan mengasihi, bisa saja mereka melakukan kehidupan bersama dan membangunnya, ya. Tidak perlu untuk menguasai dan saling merebut seperti itu, ya. Nah, itulah artinya dengan kasih yang membangun. Nah, dalam keluarga demikian juga. Ketika ada cinta kasih dari Allah yang dimiliki juga di dalam kehidupan keluarga, maka di sana juga akan dibangun, ya, kehidupan rumah tangga yang dasarnya juga kasih Allah, ya. Mau merendahkan diri antara satu dengan yang lainnya, ya. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus tentunya bagi keluarga juga untuk dihayati dan dijalani. Nah, kalau tidak mau merendahkan diri, ya akhirnya tidak ada manusia yang berdosa ini diampuni kesalahannya. Karena Tuhan Yesus nggak mau, ya, merendahkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia, ya. Dia tetap ada di dalam kemuliaannya di surga, di dalam kekudusannya, di dalam kesuciannya, dan tidak ada jalan keselamatan itu. Tetapi karena kasih Allah, maka manusia diselamatkan, dipulihkan. Nah, itulah sebenarnya dasar membangun kehidupan juga di dalam rumah tangga. Kalau dasar yang telah dibangun di atas kehidupan rumah tangga, ya, itu adalah kasih Allah, maka tentu, ya, rumah tangga itu bisa dikatakan menjadi tetap menjadi sebuah keluarga yang saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Ketika terjadi masalah, mereka kemudian akan berbalik kembali untuk membangunnya. Nah, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, ya, dan tidak ada kemarahan. Dan akhirnya, meskipun tentulah sebuah keluarga itu tidak selalu dalam kondisi yang rukun, ya, bisa juga ribut, ya. Tetapi ada ribut, ada rukun, ribut rukun terus begitu, ya. Nah, karena apa dasarnya? Ya, kasih Allah, ya. Nah, ketika terjadi seperti itu sebenarnya ingin menunjukkan sebuah masalah yang ingin diatasi, ya. Nah, namun ya ketika menyerahkan di dalam kuasa kasih Tuhan, bukan hanya keinginan hatinya sendiri ataupun kemampuannya sendiri, tetapi adanya pertolongan Tuhan yang memampukan dia bisa mengatasi masalah dengan anak-anak, masalah dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, bisa diatasi, ya. Nah, kalau itu kita menyerahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau mengandalkan diri sendiri, ya ada keegoisan. Aku yang benar, ya, kamu yang salah. Coba yang benar siapa? Nah, ada semacam ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah, kalau kita melihat semuanya ini, maka kita bisa belajar dari Kidung Agung ini, di mana kasih itu sesuatu yang indah, yang berasal dari Allah untuk menjadi dasar bagi manusia menjalin dan menghayatinya. Nah, sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kehidupan bersama yang didasarkan atas kasih seperti itu tentu akan mewujudkan dan menghadirkan berkat-berkat Tuhan. Nah, kalau sebuah kehidupan yang tidak didasari atas kasih, maka yang jelas tadi pasti akan muncul ya masalah-masalah ya. Ya, kalau tidak dasarnya kasih, misalnya dasarnya apa? Ya dasarnya iri, dengki, ya. Menganggap dirinya lebih baik, ya. Menganggap dirinya lebih benar, ya. Orang lain yang lebih rendah dari dirinya, dan akhirnya mau menunjukkan kesombongannya. Nah, dan setelah itu, ya terjadi permusuhan. Ya. Yang kedua, ketika yang satu tidak mau mengalah, ya, dan ketika tidak mau mengalah, ya jelas terus terjadi permusuhan. Nah ini belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya Allah menunjukkan kerendahan hatinya untuk menjadi manusia. Nah, artinya kalau bisa dikatakan di situ ya Allah mengalah ya. Untuk menjadi sama dengan manusia. Tapi mengalah di sini tidak menunjukkan jati dirinya sebagai Allah. Ya. Nah, begitu. Coba kalau kita misalnya apakah kalau kita mengalah terhadap sesuatu akan mengurangi diri kita sendiri? Tidak, ya. Tapi justru di situ kita akan menunjukkan sesuatu yang mulia dari sifat merendahkan hati seperti itu. Nah, tapi kalau coba kita mempertahankan ya sesuatu yang kita miliki, ya, entah itu memang benar, bisa juga benar, ya kita pertahankan, ya, kita pertahankan. Tetapi untuk sementara ketika yang lain ini belum sadar, ya kita mencoba untuk bisa mengerti mereka. Nah ini Allah mengerti, ya. Allah mengerti kepada manusia sehingga dia harus menjadi sama dengan manusia, tetapi tidak. Yang bedanya adalah tidak menjadi sama dengan dosanya, ya. Tidak menjadi sama dengan dosanya, ya. Seseorang ketika mau melayani terhadap misalnya orang-orang yang berdosa di suatu tempat, ya. Dan kita ada di tempat yang lain, apa yang kita lakukan? Ya mungkin kita harus datang ke situ, ke tempat itu. Nah kalau zaman dulu belum ada yang namanya pelayanan secara daring ya, secara online, sehingga orang harus datang ke tempat itu, melayani orang-orang yang ada di situ. Nah, dan itu berarti ya kita harus belajar dari orang-orang di tempat itu, entah mungkin juga belajar bahasanya, belajar cara hidupnya, dan akhirnya mengerti apa yang dibutuhkan orang tersebut, dan maksud yang ingin dicapai bisa terwujud. Nah demikian juga artinya merendahkan hati. Yang satu merendahkan hati terhadap yang lain, dan akhirnya ya mengerti antara satu dengan yang lainnya. Dan ya, tercapailah sebuah kesepakatan untuk mengasihi dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghayati kehidupan bersama ini. Memang kalau kita terapkan kasih Allah ini, maka dunia ini tentu akan menjadi damai, ya, akan mengalami sebuah kehidupan yang ya lebih baik, ya. Nah, oleh karena itu memang perlu pengorbanan untuk melakukan seperti itu. Namun yang jelas pengorbanan dengan tetap mengandalkan kebenaran, ya. Kebenaran yang kita tunjukkan agar ya karya Allah dan kasih Allah itu menjadi nyata melalui perbuatan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari tuturkan kembali kisah yang indah
benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu. Hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Tuhan dipaku di salib, tubuh pemar didera. Matinya nista dan aib, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Yesus kan datang kembali dalam kemuliaannya. Para malaikat bernyanyi, orang kudus pun serta. Akankah kita pun nanti naikkan pujian maka memuji Raja mulia hingga kekal selamanya. Memuji Raja mulia hingga kekal selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang makasih, kembali kami memohon kepadamu di tengah-tengah pergumulan dan kehidupan kami. Kami menyadari bahwa Tuhan yang mengasihi, yang peduli kepada kami, Engkau akan selalu berada di tengah-tengah kehidupan kami dalam keadaan apapun. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan itu. Karena Engkau mau merendahkan dirimu yang mulia itu untuk menjadi sama dengan manusia, sehingga kami Engkau angkat dan Engkau layakkan menjadi anak-anak-Mu. Kami Engkau lepaskan dari kuasa dosa untuk Engkau tebus dan Engkau berikan kehidupan yang baru daripadamu. Bapa, Engkau telah mengajarkan kasih yang sejati yang Engkau nyatakan melalui putramu Yesus. Biarlah kami juga menyatakan kehidupan kami dengan kasih-Mu yang benar itu dan membuahkan buah-buah kasih itu dalam kehidupan bersama, sehingga ya Tuhan ketika ada di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga, maka keluarga rumah tangga juga akan mengalami kasih Tuhan. Keluarga rumah tangga akan saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Keluarga rumah tangga akan saling membangun dan mewujudkan setiap cita-cita dan harapannya dengan berdasarkan kepada kasih Allah. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami yang ada. Kami berdoa untuk pemerintahan di tengah-tengah kehidupan kami tinggal dan berada, khususnya di Banyuwangi. Engkau memberkati para pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun juga yang ada di daerah. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan dalam keluarga, terutama di dalam pergumulan-pergumulan rumah tangga. Biarlah kasih yang mula-mula yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap keluarga terus dapat dibangun dan dibentuknya, dan mewujudkan keluarga rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan karena ada kasih Allah. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kasih yang
ingin dinyatakan oleh setiap orang tua bagi anak-anaknya ketika mereka sedang membangun dan membutuhkan kasih sayang, membentuk mereka menjadi anak-anak Tuhan yang beriman dan tangguh di masa depannya. Biarlah setiap orang tua mampu memiliki hikmat Tuhan untuk dapat mengasihi dengan tetap mengandalkan kasih Allah di dalam dirinya. Bapak, terima kasih demikian juga bagi setiap anak-anakmu agar menyadari bahwa kasih sayang setiap orang tua adalah wujud dari kasih Allah yang Engkau nyatakan bagi mereka, sehingga mereka akan mentaati, demikian juga menjalani setiap tugas-tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bapak, terima kasih kami berdoa untuk gerejamu, khususnya di tengah-tengah pelayanan. Biarlah gerejamu juga menjadi alatmu menyalurkan berkat dan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, terima kasih bagi saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah kasih Tuhan yang memberikan jamahan memampukan setiap saudara-saudara kami mengalami sukacita dan berkat Tuhan serta kesembuhan dari jamahan tangan Tuhan. Dan biarlah setiap kami juga menyadari kasih Tuhan itu di dalam setiap pergumulan kami yang lainnya. Bapak, terima kasih. Inilah ya Tuhan yang menjadi seruan, doa dan permohonan kami, umat-Mu, kami setiap keluarga-keluarga yang tinggal di tengah depan kami. Namun kami juga menyadari akan pergumulan yang secara khusus kami hadapi, yaitu menghadapi pandemi COVID-19. Kami biarlah tetap selalu mengandalkan dan mentaati protokol kesehatan. Kami juga memohon kepada Engkau Tuhan untuk memulihkan keadaan dan situasi serta kondisi yang ada, dan Engkau mengampuni setiap dosa juga kesalahan kami. Biarlah kami tetap dapat mentaati setiap kondisi yang ada untuk menjaga kesehatan bersama ini. Bapa, untuk semua permohonan kami ini, kami serahkan hanya kepadamu ya Bapa, melalui putramu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ingatlah firman Tuhan, Mazmur pasal 116 ayat 17 sampai 19 yang menyatakan, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasabku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan masuk dalam persembahan Jemaat Menyanyi Kidung Jemaat 288, bait pertama dan kedua, sambil puji-puji diedarkan. Jiwa raga maka puji
negeri Allah terdekat. Turut bintang, bulan, surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat. Doa persembahan. Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dan tentu kita akan melanjutkan tugas-tugas panggilan kita masing-masing, baik itu di dalam keluarga rumah tangga maupun juga di tengah-tengah kehidupan yang nyata, dalam tugas-tugas kita dimanapun kita menjalankannya. Dan kita mengingat Tuhan akan menopang dan menyertai kita di dalam setiap tugas-tugas itu. Marilah kita sambut amanat pengutusan ini dengan memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 267 bait pertama dan kedua. Yesus, oleh kasih-Mu berilah jiwaku tentram. Badai topan menderu dan gelora mencekam. Juru selamat tolonglah, jadilah nakodaku hingga aku akhirnya masuk pelabuhan-Mu. Swahala tiadalah Kau tempatku berteduh. Tuhan tinggallah serta dan kuatkan hatiku. Andalanku di Kau-lah, Kau penolong yang teguh. Naungi aku yang lemah dengan sayap kasih-Mu. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.